Sejak 88 tahun yang lalu, Ducati lahir di Italia sebagai salah satu simbol kemewahan dunia otomotif. Motor ber-cc tinggi ini bersanding dengan merek-merek motor besar lainnya seperti BMW, Victory, MV Agusta, Harley-Davidson, ataupun Triumph. Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan kalangan menengah atas membuat Ducati terus disambut baik. Biasanya kalau konsumen Indonesia nih mengendarakan Ducati, ini tujuannya lebih ke apa? Untuk penggunaan sehari-hari atau touring atau lebih ke acara komunitas seperti itu? Jadi ada beberapa macam tipe dari karakter konsumen kita. Mereka lebih lifestyle, komunitas juga memang penting buat mereka karena mereka juga harus berbaur dengan yang lain begitu mereka punya Ducati. Disitulah mereka mendapat kepuasan tersendiri. Dan juga sebagian dari mereka ada juga memang sesuai dengan saya yang ucapkan tadi bahwa Monster ini daily activity, jadi mereka pakai untuk kerja atau mereka touring city ride kemana masih oke lah. Masih bisa kepakai begitu ya. Tadi bicara mengenai tentang komunitas nih, kan menarik karena komunitas Ducati di Indonesia sudah ada sejak 2003, padahal TPM-nya sendiri baru ada tahun 2008. Itu bagaimana perkembangannya sampai sebelum Anda hadir di Indonesia sebagai ATPM, kemudian sampai sekarang bagaimana perjalanannya? Oke, jadi memang perjalanan komunitas sendiri berdiri berdasarkan importir umum. Setelah itu memang kita lihat perkembangan meningkat, lalu ATPM berdiri. Dengan adanya ATPM justru malah pasar lebih bagus lagi. Saya nilai seperti itu. Satu unit Ducati dijual seharga 299 juta hingga 700 juta rupiah. Untuk memenuhi permintaan pasar, dalam 1 tahun biasanya ATPM akan menyiapkan sekitar 1.000 unit motor dan terjual sekitar 70 hingga 80%. Kemudian dari spending power mereka, gimana Anda melihat ada perkembangan signifikan nggak? Mungkin dari pertama kali ATPM berdiri di 2008 sampai sekarang. Gimana perjalanan ini? Mungkin Anda melihat ada lebih banyak tren konsumen di kalangan target market Anda? Iya, betul. Jadi kalau saya lihat dari 2008, 2009, kita memang selalu ada penaikan. Market kita semakin besar. Dinilai lagi tahun 2012 memang lebih hot lagi pasar kita. 2013, 2014, setiap tahunnya ada kenaikan berapa persen kira-kira, Mas? Kalau untuk persentase kenaikan sekitar 10-20% gitu kan. Tapi memang ada beberapa momen yang membuat pasar lemah. Purchase power dari konsumen kita sedikit berkurang karena memang ada beberapa momen yang bikin mereka jadi menahan keuangan mereka begitu ya. Iya, cukup menarik itu tahun 2012 karena dari laporan keuangan holding company di Jerman Volkswagen Group mencatatkan bahwa penjualan Ducati sangat meningkat begitu. Ini porsinya yang terjual di Indonesia kira-kira berapa banyak dari total penjualan Ducati seluruh dunia? Di Indonesia itu sekitar 10-15%-nya itu bisa dikatakan seperti itu. Iya. Jadi di pandangan para prinsipal bagaimana seberapa penting market Indonesia bagi mereka? Untuk prinsipal sendiri market Indonesia ini besar. Melihat dari jumlah penduduk, terus perkembangan di medium class, saya maksud adalah status ekonomi sosial medium class semakin berkembang sekarang. Motor ini memang ditujukan bagi kalangan atas yang umumnya membeli dengan cara tunai. Namun pergerakan ekonomi Indonesia banyak melahirkan karakter konsumen Ducati baru, di mana sebanyak 60-70% dari total konsumen membeli dengan cara kredit. Dan dari total penjualan Ducati di Indonesia tersebut, pertumbuhan pendapatan ATPM dalam 1 tahun bisa mencapai 10 hingga 20%. Ini cukup menarik karena kalau kita lihat kan untuk pangsa pasar produk-produk premium, seakan-akan mereka tidak pernah tergoyahkan krisis karena memang konsumennya itu sudah sangat mapan dan buying power-nya juga sudah sangat kuat. Ini apakah Anda setuju dengan pandangan seperti itu, untuk terutama untuk market Ducati? Jadi begini, kembali lagi kepada segmen kita, bahwa memang brand premium E dan E plus size-nya, tapi kembali lagi ada yang mampu membeli Ducati tapi size-nya di B, karena memang ada satu fasilitas dari support dari bank leasing, kredit kendaraan bermotor, itu membuat pasar semakin melebar lagi. Bagaimana sejauh ini respon pasar terutama terhadap pengenalan produk baru, kemudian seberapa mereka antusias untuk bisa mendapatkan produk-produk terkini dari Ducati?
Kalau saya lihat antusiasme dari para konsumen begitu kita mau launching produk baru, mereka ada yang inden sebelum barang datang gitu kan. Saya lihat sih antusiasmenya sangat tinggi sekali karena beberapa bagian dari konsumen kita sudah mempunyai brand loyalty yang tinggi. Begitu juga kalau ada produk barunya mereka sudah menunggu-nunggu dari lama gitu kan. Seperti itu. Meski pasar otomotif di Indonesia sempat tak bergairah, motor mewah keluaran Volkswagen Group ini berhasil menjadi salah satu merek motor besar yang digemari dalam pasar super premium Indonesia. Anda mungkin punya angka berapa jumlah unit Ducati yang ada di Indonesia saat ini di jalanan di Indonesia? Untuk mereka yang aktif mungkin sekitar 1.000-2.000. Kebanyakan juga mereka kolektor. Ya. Mereka membeli Ducati hanya untuk kesenangan. Bahwa mereka memiliki suatu motor yang memang prestisnya tinggi sekali. Mereka jarang pakai, sampai-sampai mereka punya Ducati hanya di garasi saja atau gimana, mereka kolektor gitu.